Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ingin menggarisbawahi imbauan dari Ibu Catherine Panjaitan tadi untuk mengajak semua pihak berdamai. Hidup berdamai itu memang jauh lebih baik. Bahkan hidup berdamai yang tanpa keadilan pun lebih baik daripada perang untuk mencapai keadilan. Kata Cicero lagi, filosof Romawi. Sekarang saya ke Pak Joseph Blasius Bapa. Beliau ini saksi mata ketika pengangkatan jenazah di lubang buaya yang masih hidup. Artinya yang lain sudah almarhum. Makanya saya hadirkan malam ini. Mungkin Pak Blasius bisa. Mungkin pertama saya ingin tahu dulu. Pak Joseph Blasius itu dulu profesinya apa? Sampai bisa ada di lubang buaya ketika jenazah ditemukan. Terima kasih Pak Karni. Ini kejadian 50 tahun yang lalu. Ya. Waktu itu usia saya 27 tahun. Sekarang saya mau mendekati 78. Saya bertugas di staf Angkatan Bersenjata yang istilah singkatannya SAB, Direktorat Penerangan. Di mana direkturnya adalah almarhum waktu itu Brigjen Sugandi. Nah, pada bulan Maret tahun 65, Pak Nasution memerintahkan kepada Direktorat Penerangan SAB waktu itu untuk menerbitkan harian, yaitu Harian Angkatan Bersenjata. Salah satu pelakunya itu masih hidup, yaitu Daud Sinyal yang sekarang menjadi pemimpin umum Harian Sinar Harapan. Karena begitu hebatnya situasi politik waktu itu, di mana terus terang PKI begitu gencar dengan berbagai kegiatannya. Dia punya harian rakyat, dia punya organisasi buruh, BTI, dia punya segala. Dan waktu itu kelihatan jelas bahwa yang menjadi rivalnya mereka, dia itu adalah Angkatan Darat. Maka Pak Nas yang waktu itu sebenarnya tidak punya jabatan komando, tetapi kepala staf. Karena seluruh menteri panglima itu adalah panglima. Jadi komando tertinggi adalah Bung Karno. Pak Nas tidak punya kewenangan komando apapun. Tetapi karena beliau senior dan beliau mengerti politik, bahwa untuk counter terhadap apa yang tiap hari diberitakan oleh Harian Rakyat, kita harus punya harian. Maka didirikan dan di backup oleh satu semacam tadinya hanya trup info, buletin, tapi kami punya wartawan sekitar 30-40 orang. Pada waktu itulah editorialnya disusun bersama oleh Dewan Redaksi untuk supaya jangan salah. Kalau salah bisa dibredel harian AB itu. Tapi minimal kepada masyarakat itu diterangkan mengenai situasi yang terjadi. Nah, pada saat terjadinya G30S, rumah saya dengan almarhum Yani jaraknya hanya 100 meter. Saya di Tengkucik, di Tiro, di pojok itu, yang mau nyebrang ke CPM Guntur. Almarhum Pak Yani itu di Lembang. Nah, kejadian saya menghadap pagi-pagi Pak Gandhi, lalu kami segera diajak menuju ke, pertama ke Pak OB Syaf, Deputi Operasi Pak Nas, yang rumahnya persis di seberang, Jalan Diponegoro. Beliau tidak ada. Maka Pak Gandhi ajak kami ke Merdeka Timur untuk mencari, melapor Pak Harto. Sejak saat itulah saya terlibat. Ikut dengan Pak Gandhi terus menerus. Sampai sore hari tanggal 1 Oktober Pak Nas sudah datang ke Kostrad. Lalu seluruh jenderal senior berkumpul. Pak Nas menyerahkan komando pemulihan ini kepada Pak Harto. Jadi bukan Pak Harto serahkan Pak Nas, Pak ambil oper, tidak. Pak Nas bilang Pak Harto, Harto teruskan operasi pemulihan situasi itu. Nah, tanggal 1 tengah malam kami pindah ke Senayan.
Karena siang harinya ada statement dari Pangau yang nadanya sedikit agak ya dikhawatirkan, memihak. Sehingga markas Pak Harto dipindah ke Senayan, kami jam 12 sudah pindah ke Senayan, seluruh jajaran. Saya kira Pak Kiflan Sen, Mayor Jenderal yang sekarang ada, beliau juga di Kostrad waktu itu. Dan pada saat itulah operasi Pak Harto sampai pemberangkatan beberapa jenderal ke Bogor itu dari Senayan. Tanggal 23-nya. Nah ini kenapa kami menanyakan saya waktu itu apa, maka wartawan kami sudah kami perintahkan, karena kita tahu di Lubang Buaya itu ada kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka katanya untuk Ganyang Malaysia itu. Tetapi juga ada info di sana, ada hal-hal yang dianggap perlu diselidiki. Maka wartawan kami itu sudah mencium bahwa di Lubang Buaya itu ada satu pemusatan kegiatan. Sehingga setelah terjadinya peristiwa 1 Oktober itu G30S, wartawan kita kirim, meskipun pasukan yang di bawah pimpinan Mayor C.I. Santoso dari RPKD tentu sudah masuk di Halim sampai pada Lubang Buaya. Kita sudah tahu, karena tanggal 1 itu setelah diketahui Pak Nas lolos, maka seluruh yang ada di Lubang Buaya itu semua sudah buyar. Tidak ada lagi. Sehingga Sukitman, polisi itu pun bisa lolos. Syukur dia tidak dimasukkan di dalam lubang itu. Dia lolos. Dan dari situlah dibawa untuk dia melaporkan bahwa lokasi yang betulnya itu ada di sana. Dan Sukitman ini sudah meninggal 6-7 tahun lalu dengan pangkat terakhir AKBP. Dan waktu pengangkatan tanggal 4 kami berangkat ke Lubang Buaya, saya ikut Pak Gandhi sebagai wartawan dan Pak Harto sudah ada di sana. Nah, pada waktu hari-hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya itu masyarakat yang diminta untuk mengangkat tidak bisa karena udara yang sudah 4 hari, ya. Jadi akhirnya datanglah pasukan Kipam, yaitu pasukan Katak Angkatan Laut, yaitu dari KKO, di bawah pimpinan Kapten Winanto. Jadi saya menyaksikan, ikut berada di dalam dekat liang itu, dan bayangkan, maaf Bu Amelia dan semua yang orang tuanya ada di sana, itu betapa rusaknya. Sehingga jenazah itu perlahan-lahan diangkat oleh, pertama jam 12.30 adalah Letu Pierre Tendian. Kemudian jam 13.40 S. Parman dan Pak Prapto. Dan 13.50 Jenderal Yani dan Jenderal Sutoyo. Kemudian jam 14.10 Jenderal Penjahitan. Dan setelah jenazah yang sudah rusak sama sekali karena seluruh kepala itu dimasukkan ke bawah. Di lubang yang kecil itu. Saya saksi mata dalam usia saya 27 tahun, saya berada di situ. Dan saya menyaksikan betapa kejinya apa yang kita saksikan waktu itu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan Ilham ataupun siapapun yang keluarga. Ini adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh satu institusi politik yang namanya PKI, yang mendalangi dan prosesnya itu lama. Ini adalah suatu peristiwa yang kita harapkan tidak terjadi lagi. Jadi saya pribadi tidak setuju kalau negara, presiden yang mewakili rakyat harus meminta maaf. Lebih baik sebagai kepala negara, dia mendata siapa saja yang jadi korban. Anak cucu ini diperhatikan, dibantu mereka. Mungkin ada yang barangkali kesulitan, dan yang tua-tua perlu dibantu. Demikian Pak Karni. Baik, terima kasih Pak. Sekarang Pak Kiflan. Terima kasih, khususnya untuk Ibu Amelia dan Bu Christine. Saya sangat merasakan situasinya itu. Kemudian untuk saudara Ilham, juga saudara Pujo Untung, ya saudara Ilham juga merupakan saudara saya juga, karena kami sama-sama dari Maninjau katanya nenek moyangnya. Khusus untuk
Komnas HAM. Pertanyaan saya, kan undang-undang itu menyebutkan kejadian tahun 2000 ke bawah, itu kan persetujuan DPR untuk masalah pengadilan HAM. Jadi kemungkinan tidak terjadi pengadilan HAM. Masalahnya, kenapa Komnas HAM hanya memperhatikan masalah yaitu korban dari keluarga ex-PKI dan underbow-nya? Pertanyaan saya itu saja. Kenapa cuma memperhatikan masalah mereka? Dan yang kedua, saya menanyakan juga, kenapa korban-korban tindakan orang-orang PKI sejak tahun 48, 65 korban yang di Banyuwangi, korban yang di Solo, korban yang di Kediri, dan korban-korban lainnya di Sumatera Utara dan lain tempat yang dilakukan oleh ex-PKI ketika terjadi kudeta tanggal 30 September, tanggal 1 Oktober diumumkan, dan mereka bergerak duluan malah menyerang orang-orang NU dan orang Muhammadiyah. Kita sudah menyampaikan, dan bahkan Komnas HAM membentuk komisi dan tim dipimpin oleh Bapak Amidan bersama Kolonel Firuz Fauzan almarhum. Sudah menyampaikan laporan ini loh korban kita. Pertanyaan saya, kenapa Komnas HAM tidak melanjutkan laporan tim yang dibentuk oleh Komnas HAM sendiri keputusannya? Melaporkan korban dari orang-orang ex-PKI. Karena kekejaman PKI, kenapa nggak diteruskan? Itu pertanyaan saya. Dan betapa sebenarnya kita juga merasa, kenapa ini Komnas HAM memihak? Hanya memikirkan mereka dan tidak memikirkan korban kita. Tuh, dan kita sudah buat laporan. Ya, jadi yang kemudian kita juga melihat kenapa dalam hal ini masih juga keluarga dari ex-PKI sudah bermaaf-maafan, sudah berangkulan dengan korban dari kita sendiri yaitu Ibu Yanisya SDF Rabi. Karena masih juga bias mau menuntut korban mereka. Korban itu mereka ada kesalahan mereka bima kasabat IDM Tuhan itu. Karena sebab tangan mereka sendiri. Yaitu mereka membunuh dulu, kemudian dibalas. Karena antara 365 kita dikejar-kejar oleh orang PKI. Anak PII, anak HIM disuruh dibubarkan. Murba disuruh dibubarkan. Manikebu dibubarkan. Kita juga ditakut-taki dan agitasi propaganda dari PKI. Itu makanya terjadi pembalasan setelah PKI, anak-anak PKI menyerang duluan. Bukan data sejarah. Bukan ini. Kebetulan saya pas kejadian GTUS PKI ada di Jakarta. Tamat SMA, mau testing UNPAD sama ITB. Di Jakarta saya di sini. Untuk mengumumkan dekret untuk pembuaran kabinet Deokora dan pembentukan kabinet baru dan tidak menyertakan Bung Karno itu sebagai pimpinannya. Dari Kol Untung, bapaknya Bapak Bejo Untung. Ya, melakukan kudeta. Ya. Enggak masalahnya. Jadi dengan demikian, saya melihat ini ada pemihakan dan ada tuntutan. Saya tadi mendengar saudaraku Ilham. Ya, saya manggil saudaraku karena kita sama satu kampung nenek moyang kita ya. Ya. Itu menyatakan rekonsiliasi itu memaafkan. Saling memaafkan, prasyaratnya pengakuan dan perbuatan. Kemudian dipublikasikan di depan umum. Kemudian pernyataan trust bahwa kita ada menyatakan kebenaran, rehabilitasi dan termasuk minta kompensasi. Oke. Apakah pernah ex-PKI yang merasa dia tersiksa, dia dipenjara, dia terbunuh akibat pembalasan, euforia samasa, bukan dirancang oleh negara, bukan dirancang oleh TNI, terutama TNI AD, bukan. Jadi apakah mereka ini mengatakan bahwa euforia masa ini akibat rancangan? Karena akibat terjadi pembunuhan para jenderal, kemudian pembunuhan orang NU, pembunuhan orang Muhammadiyah, itu euforia semasa, bukan dirancang. Akibatnya kau yang memulai dan kau yang mesti mengakhiri. Ya, jadi makanya demikian, minta maaf dulu kepada para korban kita. Pengakuan dari orang-orang PKI dulu yang membunuh kita, mengintimidasi kita, mensabotase kita, propaganda terus. Sampai termasuk Buya Hamka di penjara.
Ya, dipropaganda. Jadi dengan demikian, mestinya minta maaf dulu kepada kita, korban. Karena dimulai. Kalau kita minta korban juga, minta maaf juga, kalau memang pernyataan ini saling memaafkan, oke. Minta maaf dulu. Untuk itu, kalau mau minta maaf, maaflah duluan minta maaf pada keluarga kita yang terbunuh. Baik, Kemudian kita juga Jenderal terima Kiflan, kasih. Pak Abdul Muti, Sekjen PP Muhammadiyah. Saya secara pribadi merasa sangat bersedih ya mendengar penuturan dari Pak Ilham, Bu Amel dan juga yang lainnya tadi. Peristiwa 65 itu saya belum lahir. Jadi saya juga hanya mendengar dan membaca dari buku-buku sejarah. Tetapi mendengar narasi yang begitu luar biasa itu, terus terang saja saya merasakan betapa pahitnya peristiwa itu. Dan kalau kepahitan sejarah ini terus berulang dan kemudian tidak ada solusi secara kebangsaan, maka memang kita mewariskan luka secara turun-temurun kepada generasi yang mereka sebenarnya tidak tahu menahu persoalan itu. Karena itu maka kalau kita lihat dalam sudut pandang masa depan, maka kita memang harus melihat bahwa persoalan-persoalan masa lalu itu harus kita tulis secara objektif, seobjektif-objektifnya, dan biarkanlah generasi ini mempelajari itu sebagai bagian dari perjalanan bangsanya, perjalanan orang tua mereka. Tetapi kemudian pesan moralnya adalah agar apa yang dialami oleh generasi terdahulu itu tidak kemudian diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kalau saya bicara dari sudut pandang agama, maka kalau seseorang itu memaafkan, maka seluruh proses hukum selesai. Kalau kaitan dengan Islam misalnya, kalau seorang itu misalnya membunuh dan keluarga yang dibunuh itu memaafkan, maka kisos tidak berlaku. Karena maaf itu artinya menghapuskan dan tidak ada prasyarat di situ. Menghindari sesuatu yang potensial menimbulkan kerusakan, itu harus lebih kita prioritaskan daripada mencari maslahah. Karena maslahah itu proses yang kita memang harus memperjuangkannya, tapi kerusakan sesuatu yang sudah tampak. Sehingga pada konteks ini menurut saya kita harus looking ahead, gitu, melihat ke masa depan, dan biarlah generasi ini kemudian melihat sejarah bangsanya secara objektif sebagai bagian dari proses kita menjadi bangsa, dan tidak ada dendam di antara generasi yang akan datang. Baik, kita rehat dulu pemirsa.